Berarti minggu yang lalu, coba sebelumnya ada yang pernah dengar pidato nggak di sini? Pernah dong. Tiap hari guru kamu, terus para pemimpin kita sering melakukan pidato. Contohnya di hari apa? Senin. Betul, di hari Senin. Ketika guru atau kepala sekolah beramanat, itu juga bisa disebut dengan pidato. Coba, ada yang tahu nggak tokoh kita yang ada di negeri kita, proklamator kita yang jadi acuan untuk berani berpidato? Siapa namanya? Siapa? Soekarno-Hatta. Cuma satu ini. Berarti siapa? Soekarno. Atau Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Presiden pertama Indonesia. Pertama kali mengumumkan merdeka dengan membacakan teks proklamasi. Nah, kenapa sih kita harus melihat pada presiden pertama kita ini? Karena beliau adalah salah satu contoh proklamator yang bisa dijadikan motivasi kita untuk berani berbicara di depan umum. Nah, sosok ini adalah sosok yang patut kita contoh dari keberaniannya, dari cara dia bisa berbicara di depan umum atau disebut dengan public speaking-nya. Oke, dibuka buku catatannya. Dilihat, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pidato itu apa sih? Dari yang tadi Ibu jelaskan juga materi yang kita pernah pelajari di masa kemarin. Ada yang mau menjawab? Tak, enggak ada. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Salah satu tugas pidato adalah memberi sapaan. Jadi, betul ya Ananda Fajar, kalau pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan yaitu menginformasikan banyak hal dan juga mengajak seseorang, atau bisa kita sebut ajakan adalah persuasi. Nah, ada ciri-ciri teks pidato. Coba siapa yang mau bacakan? Lihat tidak? Nah, silakan Ananda Pika. Memiliki tujuan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku dan resmi, menggunakan struktur yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Nah, kembali lagi. Yang pertama ada memiliki tujuan yang jelas. Kalau kamu mau jadi OSIS di tahun yang akan datang, berarti tujuannya harus jelas. Mungkin tujuannya pengen lebih meningkatkan atau mengembangkan apa yang ada di sekolah. Entah itu program sekolah, entah itu kegiatan sekolah, ataupun pendidikan siswa-siswi yang ada di sekolah. Itu tujuannya jelas? Jelas. Tapi kalau misalkan dia hanya menggunakan bahasa yang baku dan resmi, karena pidato yang kita lakukan adalah pidato berbentuk formal. Yang ketiga, menggunakan struktur yang jelas. Strukturnya apa aja? Pembuka, isi, penutup pidato. Betul, Tika. Yang keempat, ada menggunakan kalimat yang efektif. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang misalkan ada 2 kali penyebutan atau pengulangan. Halo teman-teman, misalkan gitu. Halo teman-teman, hari ini aku mau berpidato dengan judul seperti ini. Cocok atau enggak? Enggak. Nah, berarti pembawaannya harus apa? Formal dan juga apa? Bijak. Pembawaannya berwibawa. Kalau misalkan kayak gitu, jatuhnya cerita atau pidato? Cerita. Jadi ada struktur teks pidato dari Tika, ada yang namanya pembukaan, terus ada isi, ada penutup. Nah, coba Ananda Siska dibacakan pembukaan itu apa sih? Pembukaan bagian Betul. Jadi pada intinya pembukaan adalah sebuah perkenalan atau ungkapan rasa terima kasih, terus penyampaian topik pidato dan juga antara basa-basi ketika pembukaan itu terjadi. Nah, yang kedua, coba Siti Sakina dibacakan bagian isi.
membuat salah satu bagian penting dari pidato yang berisikan gagasan, informasi yang harus berdasarkan faktual dan aktual. Apa sih faktual itu? Fakta. Fakta itu apa? Kenyataan suatu hal yang benar-benar terjadi. Ada datanya. Nah, itu disebut dengan faktual. Yang kedua ada yang namanya aktual. Aktual itu apa? Misalkan gini ada kata-kata ya. Berita aktual pada 2025. Berarti aktual adalah terkini. Jadi itu ada satu contoh yaitu pidato ajakan. Disebut dengan pidato persuasi. Nah, selain itu, kalau kita menyampaikan informatif disebutnya pidato informatif. Ada juga yang pidatonya bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, suatu gagasan tersebut disebutnya dengan argumentatif, pendapat dirinya sendiri. Misalkan kalian nih pengen bawa HP di sekolah karena HP itu penting. Kita harus bawa HP agar kita bisa searching segala hal di sana. Yang terakhir, pidato rekreatif atau untuk menghibur penonton. Misalkan gini, kita sebenarnya menyampaikan informasi tentang lingkungan, tapi pidatonya dengan cara menggunakan peraga. Misalkan kalian pernah lihat boneka yang kemarin ada di kegiatan Islami kita yang di sekolah. Nah, itu bisa digunakan. Masalah sampah. Ini bakal datang beberapa obatnya. Ini bagian barang buatnya. Oke. Tugas kalian adalah menelaah yang struktur yang ada dalam pidato tersebut. Lalu yang kedua, kalian akan menyampaikan informasi yang ada di dalamnya itu apa saja sih? Tidak perlu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan teks tersebut. Boleh berupa poin-poin penting. Bisa kalian nanti itu akan usahakan waktunya itu per hari dengan cara begini, itu mengisi sebut gunakan. Oh, ini sticky note. Jadi jawaban kalian ditempel di sini. Misalkan sudah nih kalian dikasih waktu ya. Jadi permainan ini dikasih waktu sekitar 15 menit. Juga. Cukup akan berkelompok sendiri ya. 15 menit. Kalau misalkan kalian sudah selesai mencari pembukaan yang mana, isi yang mana, perlu yang mana, informasinya apa saja, silakan tulis di sini di sticky note ini lalu ditempel. Nanti kalau yang duluan beres akan dapat bonus. Dia boleh membuat pertanyaan kepada kelompok sebelahnya tentang apa? Tentang faktual dan data. Nah, itu boleh ditanyakan ke teman sebelahnya. Misalkan gini, saya beres duluan sama Fajar, terus nanya ke kelompoknya Mika, Siska, dan Ilham, fakta yang ada di dalam pidato tersebut itu apa aja sih? Jadi mereka yang jawab bukan Sakina dan Fajar. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau Siska, Mika, dan Ilham yang duluan beres, berarti pertanyaan tersebut akan dilempar ke kelompok Sakina dan juga Fajar. Nah, kalau misalkan kalian lebih, silahkan di tengah sini ya. Sudah ya? Nanti misalkan yang bagian dari itu semua. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanyakan segera, jangan sungkan. Kalau butuh misalkan penerangan kembali, boleh ditanyakan juga ke ibu ataupun ke teman sejawatnya. Ya, silakan berikan waktu ya. Dimulai sekarang jam 9:00. Oh, satu lagi. Oke, berarti waktu kita mulai dari jam 9:01 menit sampai jam 9:16 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan sama ya, biar saya sampai buat bisa kamu kasih tulis. Terima kasih.
sampaikan pidatonya dulu. Pidatonya dibaca dulu, boleh dibagi dua. Nanti baru habis itu bacain informasi pentingnya, yaitu data. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi dari kelompok 1, silakan tanyakan. Nanti bagi yang menjawab dari kelompok 2 akan dapat nilai juga. Kelompok 1 pun akan dapat nilai. Atau misalkan ada yang kurang nih dari menurut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah sampah. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis bahwa jumlah lingkungan Bencana yang akan timbul bila kita membuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah banjir. Banjir disebabkan oleh sorotan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sampah tersebut juga menyebabkan pendangkalan sungai. Bencana yang akan timbul bila kita membuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah banjir. Banjir disebabkan oleh sorotan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang. 1, tepuk tangan dulu untuk 1. Dari jawaban yang ada di papan ini dan juga dari jawaban yang kalian sampaikan sudah cukup baik dan cukup memuaskan. Karena apa yang tadi kita telah bacakan, apa yang telah kita pelajari pada hari ini pasti ada suatu informasi dan pembelajaran di dalamnya. Ya. Yang paling kita utamakan dari pidato tersebut adalah tentang sampah. Sampah ini adalah sebuah hal yang bukan hanya sebuah kotoran biasa yang harus kita buang seenaknya. Ya. Tapi ternyata ada manfaat di dalamnya. Entah bisa jadi sebuah pupuk kalau bisa kita olah, lalu ada sebuah kerajinan, terus misalkan sebuah hiasan. Nah, hal tersebut bisa kita pikirkan kembali ketika membuang sampah. Misalkan kalau kalian suka buang sampah botol plastik atau teh gelas dan sebagainya, nah nanti hal tersebut bisa dijadikan sebuah kerajinan. Tapi kalau misalkan kalian mungkin ada di rumah nih ya, hasil dari sayuran yang tidak dimakan jadi terbuang, lalu misalkan ada lagi kayak beras, nasi dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebuah pupuk atau misalkan dijadikan sebuah hal yang lain yang lebih bermanfaat ke depannya. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, mempelajari apa aja? Yang pertama, Harus menjaga alam. jaga alam. Berarti informasi yang terdapat di pidato. Lalu apa lagi? Struktur pidato, apalagi? Ciri-ciri pidato, apalagi? pengertian pidato. Pengertian pidato, lalu apa lagi? Ada satu lagi, jenis Pidato. Jenis pidato. Nah, sebelum diselesaikan pada hari ini, boleh dibagikan satu-satu sticky note-nya? Ya, boleh, silakan. Ibu mau kalian menuliskan atau menggambar ekspresi kalian menggunakan emoji. Emoji perasaan kalian pada hari ini mempelajari pidato atau mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kira-kira seperti apa sih? Ini pidato. Ada apa lagi? Ada di kelas Oke. Nah, tadi Oke, ini tadi kita. Oh, udah selesai. Happy nggak? Happy dong, karena belajarnya nggak di kelas doang, nggak cuma duduk, nggak cuma kalian nulis, karena kita main sambil belajar.